wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu falak, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan buat kita semua. Di pertemuan hari ini kita akan mengetahui teknik penentuan arah kiblat menggunakan bayangan matahari. Bisa dikatakan teknik ini agaklah cukup mudah dalam menentukan bayangan kiblat suatu daerah, dikarenakan kita cukup menunggu bayangan benda yang tegak lurus pada jam-jam tertentu. Ini dikarenakan karena matahari berada nanti sejajar dengan azimut kiblat suatu daerah maupun sebaliknya, senilai dengan baik azimut kiblat suatu daerah. Ya, baik. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita menyiapkan beberapa data yang nantinya digunakan dalam melakukan perhitungan rastul kiblat harian. Kita ambil untuk koordinat Kabupaten Majene dengan lintang tempat min 3 derajat 33 menit 33,71 detik. Lintang selatan kita beri dengan simbol V. Selanjutnya kita akan mengambil bujur tempat untuk Majene dengan besaran 118 derajat 50 menit 57 detik bujur timur. Kita beri simbol juga dengan menggunakan lambda. Nah, untuk deklinasinya juga kita butuhkan nantinya deklinasi pada tanggal 14 Januari 2023. Adapun nantinya deklinasi cara mencarinya kami jelaskan selanjutnya. Begitupun juga dengan equation of time kita ambil di tanggal 14 Januari. Selanjutnya juga kita siapkan time zone-nya, yakni untuk daerah waktu Indonesia bagian tengah kita selisih 8 jam dengan Greenwich Mean Time, sehingga kita tulis untuk time zone-nya 8 jam. Artinya kita beri simbol TZ ataukah time zone. Terus data yang selanjutnya yang terakhir kita siapkan yaitu azimut kiblat. Azimut kiblat sebagaimana kita telah menghisap kemarin untuk azimut kiblat Majene sebesar 292 derajat 19 menit 45 detik. Ini kita beri simbol AZ Kui ataukah azimut kiblat. Data deklinasi matahari untuk Majene tanggal 14 Januari 2023 dapat kita ketemukan di data epimeris yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Seperti ini bisa kita peroleh di Bimas Bimbingan Masyarakat Islam, link Kementerian Agama bisa diperoleh. Terus kita nantinya mencari data deklinasi dan equation of time-nya untuk tanggal 14 Januari 2023. Nah, cara melihat data epimeris ini dikarenakan epimeris ini menggunakan data Greenwich Mean Time. Nih ada menggunakan data Greenwich Mean Time dipergunakan, maka yang data ini matahari dan bulan epimeris ini disajikan berdasarkan waktu universal time atau UT, sehingga untuk mencari data matahari dan bulan untuk wilayah Indonesia kita konversi terlebih dahulu. Untuk waktu Indonesia bagian tengah kita konversi menjadi minus 8 jam atau dikurang 8 jam agak ke atas, karena kan jam 12 siang untuk waktu epimeris ini jam 12 siang untuk Greenwich Mean Time, sehingga kita disimulasikan kalau kita nanti terjadi jam 12 siangnya jam berapa, maka kita hitung mundur jam 8
sehingga kita cari untuk tanggal 14 Januari. Kita cari 14 Januari. Ini 14 Januari sudah diketemukan tadi. Karena ini jam 12 ini menggunakan Greenwich Mean Time untuk deklinasi dan equationnya, kita gunakan konversi menggunakan daerah kita waktu Indonesia bagian tengah dikurang 8 jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita lihat untuk deklinasi daerah Majene pukul 12 siang, ataukah dikonversi dari Greenwich Mean Time ini menjadi WITA, yaitu di jam 4. Deklinasi yang kita peroleh adalah minus 21 derajat, minus 21 derajat 21 menit 35 detik. Maka kita pindahkan ke data yang disiapkan untuk melakukan hisap. Oke. Setelah itu kita ambil juga equation of time-nya. Kita ambil equation of time-nya. Equation of time-nya ada minus 8 menit 50 detik. Kita copy juga ke sini datanya. Ya. Setelah itu kita konversi menjadi minus 0 derajat 8 menit 50 detik. Nah ini. Data ini juga kita bisa cari di Play Store. Ini yang saya pakai Play Store. Saya dapat aplikasi Aucode, dapat Epimeris juga bisa. Saya pakai Aucode aplikasi, saya tentukan tanggalnya. Jadi 14 Januari, saya tekan misalnya 14 Januari, masukkan 2023 langsung proses. Ini sama. Jadi dia berada di jam 4 untuk konversi waktu Indonesia bagian tengah. Sama, hasilnya sama. Minus 21 derajat 21 menit 35. Begitupun dengan equation of time-nya. Ternyata equation of time-nya untuk di data aplikasi ini sudah menjadi nilai derajat. Jadi tidak lagi dikonversi. Sehingga angka minusnya ini dimajukan ke depan menjadi minus 0 derajat 8 menit 50 detik. Nah, itu untuk mencari data Epimeris untuk persiapan langkah awal melakukan hisap Rasdul Kiblat harian. Setelah data yang telah disiapkan, kita masuk kepada pengaplikasian rumus. Jadi kita aplikasikan data yang tadi yang didapatkan ke dalam rumus. Terlebih dahulu kita mencari nilai B, yang mana nilai B diambil dapat dari 90 dikurang dengan lintang tempat Kabupaten Majene. Sebagaimana kita masukkan ke dalam kalkulator saintifik, 90 dikurang dengan lintang Majene. Lintang tempat Majene adalah min 33 menit 33,71 detik. Setelah itu kita tekan sama dengan, maka diketemukan nilai desimal. Akan kita jadikan satuan derajat, tekan derajatnya, maka diketemukan 93 derajat 33 menit 33,71 detik. Kita copy hasilnya, masukkan ke dalam perhitungan. Nah, setelah itu kita masuk ke mencari nilai P. Untuk nilai P nya
menggunakan rumus, tekan di kalkulator, kita AC-kan dulu, tekan shift, kemudian tekan tangan, lalu buka kurung. Setelah buka kurung, kita masukkan nilai 1. Setelah itu kita tekan bagi, kemudian buka kurung, kemudian tekan cos, kemudian kita masukkan nilai B yang tadi telah kita ketemukan. Kita tekan 93 derajat, 33 menit, 33,71 detik. Setelah itu kita tekan kali, kemudian tekan tangan, setelah menekan tangan kita masukkan nilai azimut kiblat Kabupaten Majene. Kita masukkan azimutnya yaitu 292 derajat, 19 menit 45 detik. Setelah itu kita tutup kurung. Jangan lupa untuk menutup kurungnya kita lakukan 2 kali, dikarenakan dalam rumus ini ada 2 perintah yang harus diselesaikan. 1 dibagi dengan hasil cos B dikali tangan azimut kiblat, sehingga tanda kurungnya kita gunakan 2 di belakang. Kemudian tekan sama dengan, makanya didapatkan hasilnya, lalu dijadikan 1 derajat. Maka hasilnya diketemukan untuk nilai P 81 derajat 24 menit 16,5 detik. Kemudian kita copy dan masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita mencari nilai CA. Untuk nilai CA dengan rumus yang ada di atas, yaitu cos min 1, buka kurung, tangan untuk nilai deklinasi matahari dikali dengan tangan nilai B yang telah diketemukan tadi, kemudian dikali cos dengan nilai P yang telah diketemukan tadi juga, sehingga kita masukkan lagi ke dalam kalkulator rumus yang ada. Untuk mencari CA, tekan AC, tekan shift, tekan shift, kemudian cos, kemudian buka kurung. Setelah buka kurung tekan tangan. Nah, setelah itu masukkan nilai deklinasi matahari untuk Majene pada tanggal 14 Januari, yaitu min 21 derajat 21 menit 35 detik. Setelah itu kita tekan kali, kemudian tekan tangan, kemudian masukkan nilai B, yaitu 93 derajat 33 menit 33,71 detik. Setelah itu kemudian kita tekan kali
Kemudian tekan cos nilai P. Nilai P-nya yaitu 81 derajat 24 menit 16,5 detik. Kemudian kita tutup kurung, tekan sama dengan, maka hasilnya didapatkan. Kita jadikan 1 derajat. LCA nya yaitu 20 derajat 0 menit 12,4 detik. Kita pindahkan, hasilnya 20 derajat 0 menit 12,43 detik. Selanjutnya kita masuk ke rumus Fasdul Qiblat yang pertama. Dengan menggunakan rumus kami bersimbol BQ1. Kita masuk ke dalam kalkulator, scientific kalkulator. Kita asingkan kalkulator, kita tekan rumus pertama, tekan minus, lalu kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan nilai P. Nilai P nya itu ya 81 derajat 24 menit 16,5 detik. Setelah itu kita tekan kurang dengan nilai CA. Tadi yang kita dapatkan nilai CA nya yaitu 20 derajat, tekan 20 derajat 0 menit 12,43 detik. Setelah itu kemudian tekan kurung, kita tekan bagi. Kita tekan bagi, masukkan angka 15. Kemudian kita tambah, buka kurung 12 untuk rata-rata waktu siang jam 12 dikurang dengan equation of time. Dan equation of time nya itu untuk Majene tanggal 14 Januari yakni min 0 derajat 8 menit 50 detik. Kemudian kita tutup kurung. Setelah tutup kurung kita tekan tambah. Setelah tambah kita buka kurung pertama, kita pakai 2 kali kurung karena dalamnya lagi ada penyelesaian 2 rumus. Yakni untuk yang pertama kita buka kurung 2 kali. Ini TZ atau singkatan dari time zone untuk zona waktu Majene. Kita selisih waktu 8, kemudian kita tekan 8 kali 15. Jadi buka kurung, dikurang untuk bujur tempat kita untuk Majene, bujur tempat Majene yaitu 118 derajat 5 menit 57 detik. Kemudian kita tutup kurung dan kita bagi, kemudian terakhir tekan 15. Setelah semuanya dimasukkan, maka kita tekan sama dengan, kemudian kita dapatkan dan langsung jadikan satuan derajat. Tekan derajat, diketemukan untuk 1 derajatnya 8 derajat 7 menit 29, kita copy, kita masukkan ke dalam hasilnya. Untuk
hasil yang dapat untuk beko yang pertama yaitu 8 derajat 7 menit 29,93 detik. Jadi kita bisa ambil dari hasil ini, rasdul kiblat akan terjadi pada pagi hari, yaitu pada pukul 8:07 menit. Nilai 1 derajat ini kita konversi tadi menjadi satuan waktu, sehingga rasdul kiblat terjadi pada pagi hari pukul 8:07 menit pada tanggal 14 Januari 2023. Inilah untuk rasdul kiblat harian daerah Majene terjadi pada pagi hari, yaitu jam 8:07. Untuk rasdul kiblat yang kedua, hari yang keduanya, apakah di siang hari apakah terjadi? Kita lakukan rumus yang sama, akan tapi rumus yang tadi untuk BQ pertama kita hanya melakukan perubahan pada struktur rumus. Kita ubah yang minus, kita ubah menjadi plus atau tambah. Kita ganti menggunakan tanda tambah, kemudian kita tekan sampai dengan, maka hasilnya diketemukan 5. Kita copy hasilnya, diketemukan, kita paste, kita ketemukan yaitu 5 derajat 27 menit 28,27 detik. Kita konversi menjadi satuan waktu, maka dia akan menjadi pada pukul 5:27 detik. Untuk detiknya kita tidak bulatkan karena tidak melebihi dari 50 detik, sehingga untuk BQ keduanya, rasdul kiblat kedua tidak tampak dikarenakan rasdul kiblat yang kedua dia terjadi pada pukul 5:27 waktu Indonesia bagian tengah, sehingga matahari masih di bawah ufuk. Kemudian kita buat laporan kesimpulannya di bawah, bahwa bayangan benda tegak lurus atau bandul yang digantung akan sejajar bayangan kita ketemukan pada pukul 8:07 searah dengan azimut kiblat terjadi pada pukul 8:07 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk jam yang keduanya kita tuliskan juga terjadi pada pukul 5:27 WITA. Tapi tidak bisa teramati, maka tuliskan di sini, cukup hanya sebagai acuan data. Baik, setelah kita ketemukan hasilnya, yang mana kita ketemukan bahwa untuk rasdul kiblat harian Kabupaten Majene terjadi pada pagi hari jam 8:07 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, dengan hasil ini kita bisa melakukan koreksian dengan cara yang mudah. Apakah hasil yang kita ketemukan ini apakah betul sejajar dengan azimut kiblat Kabupaten Majene yaitu 292, ataupun sebaliknya searah dengan back azimut 112 untuk daerah Majene. Kita cukup bisa mengeceknya hasil temuan ini dengan menggunakan browser yang ada disediakan oleh Google. Bisa cukup dengan mengeceknya di link, kita cek menggunakan aplikasi di browser Sankal.org, kita ketikkan langsung, terus kita lakukan simulasi hasil temuan kita apakah betul di jam dan tanggal 14 Januari 2023 ini pukul 8 lewat tadi yang kita ketemukan untuk Majene
sejajar ataukah searah dengan azimut kiblat atau sebaliknya back azimut kiblat. Kita simulasikan, ubah jamnya. Setelah ditemukan jamnya, langsung kita tag, langsung otomatis bahwa ternyata hasil diketemukan betul searah dengan azimut kiblat 292. Dan ternyata untuk pagi hari kita melakukan pengurangan 292 dikurang dengan 180, ternyata diketemukan 112. Nah, ternyata hasil temuan kita, hasil yang diketemukan bahwa telah teruji secara akurat untuk hasil yang diketemukan. Terima kasih atas atensi adik-adik. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik mahasiswa, itulah tadi tata cara penggunaan rumus mencari plasma kiblat hadian untuk daerah lokal Kabupaten Majene. Nah, ternyata belajar ilmu falak itu mudah dan menyenangkan, bukan? Mari belajar ilmu falak. Salam ilmu falak.